Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Mahameru dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 10 SMA 86 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang partikularisme dan eksklusivisme. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari kedua hal tersebut. Yang pertama, partikularisme. Menurut KBBI, partikularisme merupakan suatu sistem yang mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan individu di atas kepentingan kelompok. Atau bisa kita sebut aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan suatu kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan, atau kita bisa juga sebut mementingkan kepentingan kelompok di antara kelompok-kelompok lainnya. Atau biasa kita juga bisa sebut sukuisme. Nah, dari penjelasan saya barusan, kita bisa menyimpulkan bahwa sikap partikularisme ini merupakan sikap fanatik atau fanatisme yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian eksklusivisme. Pengertian eksklusivisme ini menurut KBBI adalah suatu paham yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat atau suatu kelompok. Nah, paham eksklusivisme ini berhubungan erat dengan partikularisme. Kenapa? Karena paham ini mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan, sehingga membuat paham ini memiliki sebuah kecenderungan khusus untuk memisahkan diri dari masyarakat sesuai dengan sikap khusus yang ditentukan oleh suatu kelompok atau pribadi tersebut. Yang kedua yaitu ciri-cirinya. Ciri-ciri partikularisme itu selain mementingkan kepentingan pribadi, dia juga bersifat heterogen atau mempunyai pandangan yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Kemudian mobilitas tinggi, yaitu memiliki dan menghadapi perubahan yang cepat. Kemudian berorientasi pada rasionalitas dan fungsi yang mengedepankan logika dan juga teknologi. Kemudian selanjutnya ada paham eksklusivisme. Ciri-cirinya yaitu selain memisahkan diri dari masyarakat atau suatu kelompok, dia juga memiliki kecenderungan khusus untuk memisahkan diri dari suatu kelompok dengan sikap khusus yang sudah disepakati oleh suatu kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada dampak negatif dan positif. Sebenarnya dampak negatif dan positif itu tergantung dari sudut pandang kita dan bagaimana cara kita melihat suatu sistem atau paham. Nah, dampak positif dari partikularisme yaitu dia dapat melakukan apapun atau melakukan apa saja untuk mencapai tujuan yang dia inginkan atau mencapai tujuan suatu kelompok. Sehingga persatuan dan kesatuan dalam suatu kelompok di dalam sifat partikularisme ini dapat terjaga lebih baik karena dia bisa mementingkan suatu kelompok di atas kelompok-kelompok lainnya. Tetapi di atas semua itu, sifat partikularisme ini juga memiliki dampak negatif, yaitu bisa menyebabkan konflik karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepemahaman dengan kelompok yang menganut partikularisme ini. Kemudian dampak positif dan negatif dari eksklusivisme. Dampak positifnya itu dia ini bisa mempertahankan apa saja karena sikap atau paham ini itu cenderung memiliki mindset itu bahwa kebudayaan saya ini atau kebudayaan kami ini lebih baik daripada kebudayaan-kebudayaan yang lain. Jadi dia ini cenderung mempertahankan suatu kebudayaan ini. Artinya dia ini kuat sekali dalam mempertahankan suatu argumen. Dampak negatifnya itu karena dia ini terlalu mementingkan misalnya suatu kebudayaan, berarti kan dia ini acuh. Nah, acuh itu
orang-orang lain atau kelompok-kelompok lain yang tidak menganut paham eksklusivisme ini tidak bisa memberikan uh, suatu perkembangan yang bersifat progresif dan bisa memecah belah persatuan-persatuan di sebuah daerah jika ada yang menganut paham eksklusivisme ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu contoh-contoh di masyarakat. Contoh-contoh di masyarakat itu yang pertama, contoh partikularisme di masyarakat. Nah, kita bisa mengambil contoh bahwa suatu pemimpin konstruksi bangunan yang hanya memperkerjakan buruh dari kampungnya sendiri. Nah, dari contoh tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa partikularisme ini bisa menyebabkan atau memunculkan konflik yang malah bisa menghambat suatu integrasi sosial. Nah, kemudian yang kedua, contoh paham eksklusivisme. Paham eksklusivisme ini kita bisa ambil contoh orang-orang atau suatu kelompok yang memisahkan diri. Orang-orang kelompok yang memisahkan diri ini kita bisa ambil contoh orang-orang kaya yang tidak mau bergabung atau memisahkan diri dengan kelompok orang-orang yang kurang mampu sehingga terjadinya kesenjangan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tahu video saya ini masih memiliki banyak kesalahan dan masih terbata-bata dalam menjelaskan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.